Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau badhe matur tentang sanad ya, terus termasuk khususiyatu hadil ummah, termasuk kekhasan umat ini adalah punya sanad muttasil, punya silsilah, punya mata rantai keguruan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkali-kali matur, saya mungkin tanggal sedoso, tanggal 10 November kalau teng Termas, di Termas, di keluarga besar Kiai Mahfud. Kita tahu Mbak Maksum ini pernah ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, juga tadi kalau diceritani Pak Mahfud nanti ngaji Mbak Khalil Harun, pernah Mbah dari Mbah Maimun. Kok bisik nganggo hati tuh, ngomong bisik nganggo hati. Kalau terusakan ya, dados min khoso isi hadil ummah atau termasuk khususiyatu hadil ummah adalah sanad keguruan. Sing sanad keguruan niki muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh terputus. Sekali terputus maka status atau identitas guru-guru kita itu akan hilang. Kenapa? Karena ada syaukah, ada kekuasaan yang menghilangkan itu. Saya berkali-kali cerita di Quran itu wonten ayat sing agak unik, pemahamannya agak unik. Gini kok ayat, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Ibrahim itu yora Yahudi, yora Nasrani. Itu saya tidak akan bosen-bosen nyampaikan itu. Niku boten sifatu madhin tapi sifatu raddin, bukan madh, bukan muji. Terus padha karo muni Gus Bah iku ya ora maling, ya ora bajingan, ya ora lucu. Lah Nabi Ibrahim mau digelari pangeran ya ora Yahudi, ya ora napa Nasrani. Itu memang benar-benar aneh. Kenapa itu terjadi? Karena ada zuriyah Nabi Ibrahim yang bernama Yahuda, ini Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian Yahuda ini menjadi satu entitas, satu entitas atau satu komunitas atau bahkan satu agama yang akhirnya dikenal oleh Yahudiyah. Berhubung anak putune Yahudi, wong bayangno Ibrahim nggih napa? Yahudi. Karena Ibrahim itu manggon teng kawasan Bethlehem, teng Hebron, dan di situ sekarang jadi komunitas Nasrani. Orang juga menganggap Ibrahim itu napa? Nasrani. Sehingga Allah ngutus makhluk terbaiknya, nabi terbaiknya, gini ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad niki sing ngelurusno, nak Ibrahim itu boten Yahudi, nggih boten napa? Nasrani. Dan Nabi Muhammad mati-matian berjuang membawa tauhid, dan tauhid itu diatasnamakan millata abikum Ibrahim. Terus niki mengke dados perhatian sesarengan. Artinya gini, orang yang sudah meninggal niku sudah nggak bisa apa-apa. Berarti ini. Monggo Pak Marzuki. Monggo Pak Marzuki Mustamar, monggo. Pun kula terusaken nggih. Wonten ayat teng Quran niku nyifati Nabi Ibrahim namung kalian dawuh maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani. Terus Ibrahim niku gadah zuriyah namine Yahuda, niku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Akhirnya ketika Yahudiyah ini jadi satu entitas itu sakit agama, sakit marga, sakit nama kerajaan. Itu orang mengira Ibrahim itu Yahudi karena entitas setelah Yahuda itu
mengidentitaskan Ibrahim atau menstatuskan sebagai apa? Yahudi. Nasrani juga sama, karena kebetulan agama Nasrani lahir di Yerusalem, di kawasan Hebron, di Bethlehem, kemudian orang menstatuskan Ibrahim itu ya Nasrani. Karena mayit ini orang yang sudah tidak berkutik, sehingga kalau dzurriyyahnya mayit ini menjadi pilihan tertentu, memilih pilihan tertentu, maka akan menstatuskan mbah-mbahnya. Sehingga saya berkali-kali bilang sebetulnya adat di Jawa itu salah. Anak numpang keramat baik, keramat gandul itu salah. Sebetulnya kalau dalam tradisi leluhur Arab itu dibalik, kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi status mbah-mbah kamu itu ikut status kamu. Jadi orang nggak peduli dengan kilap Abdul Samsin Manaf, andai kan tidak ada orang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang nggak akan peduli dengan Wali Songo, andai kan tidak punya murid-murid nasab maupun murid-murid sabab, kados para ulama yang mengajarkan Fathul Wahab, Ikhya. Andai kan kita kemudian beda haluan, nganggep kuburan itu tempat syirik, tempat khurafat, bid'ah, maka kita tidak menstatuskan kuburan wali itu tempat berkah, tapi tempat bid'ah dan syirik. Nah, status itu tuh terserah kita, bukan terserah yang meninggal. Itu filosofi dari maka na Ibrahimu Yahudiyau wala Nasrani. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad SAW, maka kesestatusan Nabi Ibrahim akan dibelokkan menjadi berstatus Yahudi maupun Nasrani. Maka kalau mau matur, min khosoisi hadil ummah adalah as-sanadul muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya dengan sanad itu kita bisa menjaga status guru kita, gurunya guru kita, gurunya guru kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya termasuk orang yang fanatik sanad. Saya muridnya Mbah Mun. Mbah Mun diantara gurunya tentu Mbah Karim Lirboyo. Beliau ngaji sama Mbah Hashim ngaji sama Syekhona Khalil ke Syekh Nawawi Banten. Atau Mbah Mun ngaji Mbah Karim, Mbah Hashim ngaji Syekh Mahfud Termas di Mekah, kemudian ngaji Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Saya dari gen saya piyambak, gak ada bapak kandung, hafal Quran, ngaji sama buyut saya dari ibu, dan itu sampai buyut saya namanya Hafsah, itu binti Soleh, binti Maksum dulu, binti Maksum bin Soleh. Soleh buyut saya itu gurunya Mbah Soleh Darat ketika beliau masih di Kudus, ngaji di Damaran. Pondok tertua di Kudus itu buyut-buyut saya di Damaran belakang makom. Jadi buyut saya kandung namanya Hafsah, punya anak namanya Sofia itu yang sampai saya, punya adik Badiah jadi ibunya Ki Sahal. Terus Hafsah itu punya saudara, punya pernah bulik namanya Nyai Fadilah, itu di garwa Kiai Akil Sirat yang jadi Pak Said Akil dan seterusnya. Saya cerita begini ini penting karena supaya kebenaran itu dzurriyatam ba'duha min ba'd. Sekali dzurriyah ini melenceng itu tidak harus ekstrim menjadi kafir menjadi muslim atau muslim menjadi kafir, tidak harus itu. Misalnya dari Sunni menjadi Wahabi atau Sunni menjadi Syiah, atau Sunni seneng ngaji menjadi Sunni tidak seneng ngaji, itu juga sudah parah. Atau kiai yang dulu kagum anaknya bisa baca Ihya, kemudian kiainya kagum kalau anaknya punya Alfat, itu juga melenceng sama. Dari kiai yang bangga anaknya tawakal menjadi bangga kalau anaknya pakai melenceng. Jadi melenceng itu macam-macam, tidak harus ekstrim. Tapi efek dari melenceng itu adalah menstatuskan orang sing hanifah muslimah, yaitu Nabi Ibrahim, menjadi Yahudian atau Nasronian. Jadi kira-kira kalau ada muridnya Mbah Mun kok kedonyan, sebetulnya mental kapitalistiknya itu dia mungkin nyifati Mbah Mun bahasa hal itu enak kayak gede, tamune akeh, duwe akeh, mesti seperti itu. Tapi kalau saya atau yang sejenis saya enak duwe Kiai Mbah Mun, saya pernah khatam Wahab dengan Mbah Mun, khatam Mahali sama Mbah Mun, Jampul Jamek sama Mbah Mun, nak moco enak, nak nerangno enak. Sampai kata ada Kiai Madura itu nama kita Prapati Iso. Tak tanya, teman saya, yang kiai ini teman saya, bukan semua Kiai Madura yang teman saya. Kenapa kamu tidak bisa baca kitab? Yang kitab enak dibaca milik Mbah Mun, yang milik saya tidak enak katanya.
Sehingga dia punya cita-cita mau beli kitabnya Mbah Mun. Jadi dia tidak menyalahkan otaknya, tapi menyalahkan kitabnya. Setelah saya alim, saya sering baca kitab, katanya dia, kitab jenengan tak beli 10 juta Gus, asal saya bisa baca kayak jenengan. Khawatir saya masalah sanad itu, saya ulang lagi masalah sanad. Saya punya kitab banyak karangannya Mbah Hasyim Asy'ari, karena saya punya tulisan banyak tentang Mbah Hasyim. Mungkin bahkan yang belum didokumen oleh keluarganya, karena Mbah Hasyim dulu teman akrab buyut saya, namanya Raden Fauzan. Fauzan itu bin Maksum. Itu ketika kitab-kitab dulu itu silih-silihan, karena dulu beli kitab itu mahal. Dulu buyut saya itu, buyut saya dari ibu itu dibelikan kitab, buyut saya dari bapak itu belikan ithaf, itu sampai jual sapi, saking mahalnya kitab. Sehingga saya masih ingat Mbah Sahal itu kalau belajar di geladak saya, itu tafsir Bedawi itu ada tulisannya Mbah Mukhid, ada tulisannya Ki Zubaidi, terakhir dipakai Ki Sahal Mahfud. Jadi satu kitab dipakai sekian apa? Generasi, saking susahnya apa? Kitab. Terus dulu orang belajar itu ya serius. Qara'tu ala syekh. Jadi dulu itu murid baca di depan kiai, kemudian dibenarkan atau disalahkan. Sekarang enggak. Kiainya baca, muridnya ngantuk omongan sendiri, terus dengan bangganya merasa saya ini muridnya Mbah Mun, muridnya Gus Baha. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak benar seperti itu. Karena dia sebetulnya tidak mustakil. Kecelakaannya lagi, metode pelatihan bahasa Inggris, bahasa asing itu pakai metodenya ulama dulu. Orang kalau kursus Inggris itu dilatih disuruh ngomong sampai aksennya Inggris, konversasinya gaya Inggris, sehingga mereka pinter. Itu metode kita. Dulu nggak ada guru bacakan murid, itu tidak ada murid bacakan guru. Makanya kenangannya Imam Syafi'i, qara'tu ala Malik al-Muwatta, saya membaca Muwatta di depan Imam Malik. Sehingga murid pinter apa goblok ini gurunya tahu. Nanti kalau bacanya benar terus disahkan jadi kiai. Sekarang enggak, ngaji terus, be rokokan, be omong-omongan tetap jadi kiai. Padahal kiainya saja enggak tahu dia pinter, enggak aja enggak tahu. Nah ini termasuk sanad yang mungkotek. Makanya saya ini nyesal senyesal-nyesalnya. Di tradisi pesantren sekarang ngaji sorogan itu jarang. Saya alhamdulillah sampai sekarang masih ada beberapa santri yang ngaji sorogan mahali sama saya, termasuk beberapa Gus Sarang masih sorogan sama saya, karena Mbah Mun tuh gak mau ngasih sanad kecuali sorogan. Jadi dulu saya ngaji sama Mbah Mun, cucu kandungnya Mbah Mun mau sanad mahali gak langsung Mbah Mun, harus lewat saya, karena Mbah Mun sudah tidak sorogan mahali karena sudah sepuh. Nah pentingnya sorogan itu, orang mustakil, murid ini mustakil, bacanya apa ini mustakil. Jangan sampai ngalami misalnya ada murid tanya, Gus, walam tarjiman itu maknanya apa? Saya yang kecelok orang alim saja nggak tahu maknanya lam tarjiman. Setelah tak lihat ternyata di bab khed walam tarodaman, dia baca langsung lam tarjiman. Ya bingung. Kok saya sampai apa? Madatul kalimah dari apa? Mustaknya apa? Soroknya? Akhirnya saya coba kitabnya tak lihat, ternyata walam taro daman, dia bacanya langsung lam tarjiman. Itu banyak sekali. Nah makanya saya mohon di dukun ini, orang-orang yang alim atau ustadz alim itu harus tetap ada tradisi ngaji sorogan, terutama bagi khiyaru ahli, orang-orang pilihan. Dulu sahabat ngaji Rasulullah Quran itu ya sahabat yang baca. Dulu saya ngaji Quran, setor Quran min awali hatta akhiri, ya saya yang baca. Beberapa kali saya baca kitab di depan Mbah Mun, di depan Gus-Gus, di depan kiai-kiai saya. Dia kiai dulu itu tahu ini sudah alim, ini belum, ini setengah alim, ini setengah waras, ini tidak waras, itu tahu. Karena kelihatan sekali, tingkat naifnya itu kelihatan sekali. Misalnya ada anak baca misalnya begini, An Abdillahi bin Amrin, itu gurunya pasti tahu. Lucung kok Amrin ada wawunya, berarti bener. Misalnya An Abdillahi bin Umaro, itu gurunya langsung tahu. Nah sekarang itu enggak, murid itu hanya mendengarkan, sehingga kadang-kadang
Ada orang itu baca Ibnu Ubay bin Ka'ab, itu dibaca Ibnu Abi, anaknya bapak ini cenrak kue cung. Jadi ini kecelakaan seperti ini nggak boleh terjadi. Ada lagi murid yang tanya gini, ini setengah pinter tapi ya setengah goblok. Saya pernah sorogan fikih ditanya, tidak boleh nekai zaujatul ab. Saya ulang lagi ya, wala tangkihu manakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf. Tidak boleh menikahi istrinya bapak. Itu orang Jawa langsung protes, Gus, bojone bapak rak ibuku. Itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinter karena di Jawa rata-rata orang itu istrinya satu, artinya kalau bojone bapak ya mesti ibunya dia. Tapi kalau dibaca di Arab, wong Arab itu kan bojone papat sing telu gonta ganti, sehingga bapaknya ini kadang pernah nikah sampai 10 orang. Paham ya? Orang Arab, mungkin orang Jawa Timur ya rodok Arab, banyak kiai yang istrinya ada satu kan. Nah sebetulnya orang Jawa Timur yang paling tidak iskal, karena saya ulang lagi ya, sehingga dia tanya, Gus, bojone bapak ora ibu, mosok wong kok dilarang kawin bojone bapak? Ya mesti wae ra bakal wong bojone bapak iku ibu. Dia protes, kenapa harus dilarang, wong karuan tidak mungkin terjadi. Tak terang no. Kalau orang Arab kan mungkin, yaitu bojone bapak satu ibu kamu, dua Sri, terus Wahyuni atau siapa. Ini orang yang pernah dinikahi bapak kamu itu haram kamu nikah. Nah berhubung dia orang Jawa, bojone bapak itu mesti ibu, karena ibu istrinya satu. Nah itu setengah pinter setengah goblok. Setengah pinternya bisa bantah, agak cerdas lah, bisa usul gitu. Setengah gobloknya itu sebetulnya ketika dengan ibunya itu bahasa Arabnya bukan zaujatul ab tapi ummuka, kamu tidak boleh menikahi ummuka. Jadi bukan dimasukkan zaujatu abika. Jadi kalau dalam bahasa fikih itu status yang dipakai status terdekat. Jadi misalnya saya menghukumi ibu saya ya ummi, itu ibu saya. Tapi ketika istrinya bapak yang lain harus distatuskan zaujatu abika. Itu tidak bisa, kalau orang nggak sorogan itu tidak bisa. Nah, kalau orang-orang NU, orang-orang pesantren saja sudah ada alim, apalagi yang di luar kita. Karena tadi sanad ini sudah mulai mengkotak, ini sudah agak kecelakaan betul. Dulu Imam Malik tuh ngaji di depan Imam Malik ngaji di depan Imam Zuhri, ya sorogan. Imam Syafi'i ngaji di depan Imam Malik, baca muwatta khatam benar semua. Terus qad ana laka antuftiya, ana itu sudah saatnya kamu iftah, karena membaca min awali hatta akhiri benar semua. Masih ngaji sama Sufyan bin Uyainah, masih ngaji sama Sufyan As-Sauri, terakhir beliau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani di Irak. Itu semuanya yang baca Imam Syafi'i, sak logikanya. Terakhir dites begini Imam Syafi'i, sama sih, saya termasuk sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Saya sering baca kitab sering baca kitab Risalatus Syafi'i. Itu dites begini, kata Sufyan As-Sauri, ya Aba Abdillah, kalau manggil Syafi'i itu Aba Abdillah, ma makna hadisi la tuharrikut tayra min makinnatiha. Gurunya yang satu tidak baca makinnatiha tapi min wakanatiha, jangan gerakkan burung dari sangkarnya. Kalau sampai yang dibedai mesti jawab ini, kurang penggawean apa ngobrak-ngobrak manuk kan gitu. Tapi Imam Syafi'i dengan fasihnya menerangkan, orang Arab itu kalau mau pergi itu tatoyur itu pakai ukuran terbangnya burung. Nak digusah terbang ke kanan ila aimana berarti alamat baik. Kalau berterbang as'ama atau aisara berarti buruk. Itu kalau ada burung di hutan terus digusah. Kalau nggak ada burung di hutan, dia memang nyimpan burung, diletakkan di kurungan, tapi kurungannya dibuka terus diubrak. Nak terbangnya nganan baik, kalau ke kiri buruk. Makanya disebut di Quran innama ta'irukum ma'akum inna tatoyarna bikum, karena yang dipakai ukuran itu to'ir itu sesuatu yang terbang. Itu Imam Syafi'i langsung paham. Adatul Arab kalau mau pergi itu melihat terbangnya burung.
Sehingga makna hadis la tukharriqut tayra min makinnatiha, jangan mentaklekkan barokah tidaknya pergi berdasar terbangnya burung, tapi berdasar pergi kamu itu fi taatillah atau fi maksiat. Nangis gurunya, padahal masih Imam Syafi'i umur 15 tahun. Wong kok pinter ngono. Makanya terus sampai dipuji-puji. Saya punya keyakinan kalau nanti fata min Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman tuh kamu. Padahal teksnya hadis hanya gitu, jangan gerakkan burung dari sang. Itu dulu mungkin orang alim sampai seperti itu mungkin. Karena ngajinya sorokan, mustaqil. Saya beberapa kali dites Mbah Mun, hak cara kowe naib Indonesia itu fasik ta ora? Ora dijawab fasik ya rada fasik untuk mel-melan terus. Nak dijawab fasik padha karo ngukumi nek kae wong sak Indonesia agak sah mergo waline napa? Fasik. Nah, kula pengalaman karena kula sering ngaji sama Mbah Mun pengalaman. Jenengan ra kepengin nek kae wong sak Indonesia sah. Iya aku kepengin sah. Nak ngoten tak hukumi mboten fasik. Itu Mbah Mun sewenengnya saya sampai diambung itu ya bilang gitu. Cara orang Arab nak seneng diambung bombonan. Kowe muridku tenan kata. Karena itu memang jebakan. Jadi ya sudah seperti itu. Itu mungkin kalau ngaji sorogan. Tapi nak ngaji kilatan ya mau nyenggai sholawat tok. Sholale. Oh semata ana wong tenan. Amit tenan. Loh kenapa? Sholawatnya baik, tapi Jibril juga gak paham. Sholale itu kan kalimat apa kan juga jelas. Coba diterkib Nabi Muhammad sholli alaih, sholli itu malah perintah, berarti kiaimu sholli alaih, berarti Pak Yai kue semua sholawat kan gitu. Itu kalimat yang salah. Nah iya, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus muridnya muni sholli alaih, berarti kan kalau dimaknani kan sholli maca sholawat sira Pak Kiai, ada yang atas mohon jenengan mohon sing maca sholawat. Nah berhubung itu bahasa Arab gak ketara salah kan gitu. Adat-adat ngono iku mareni gitu. Itu naif. Mestinya kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, paling enggak ada dhamir mustatir yang kembali ke Allah. Nah kalau terus muridnya bilang apa? Sholli alaihi, coba sampean maknani sholli alaihi. Sholli ya Syekh alaihi ala nabi. Kacau enggak kira-kira ada kan dengar orang yang ngerti itu? Tapi alhamdulillah banyak yang nggak tahu, sehingga ya alhamdulillah. Makanya saya berkali-kali muji orang bodoh itu barokah. Mergo ora salah wong. Jadi penak wes. Kalau saya tangisan, nak pondok gede wes salah oleh maca sholawat mulai sing pondok cilik. Sing ditunggoni ahlul ilmi, maksudnya pondok gede sing notabene ditunggoni ahlul ilmi saja salah apalagi. Jadi dulu itu orang itu pinter sekali karena ngajinya sorokan. Sahabat ya gitu. Sahabat tuh kalau nggak paham ya tanya Nabi, karena logikanya Nabi kadang nggak nyambung sama logika sahabat. Misalnya begini, al-qatil wal maktul finnar, yang bunuh maupun yang dibunuh. Saya baca lengkapnya. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wal maktul finnar. Jika dua orang muslim perang sama-sama membawa pedang, maka yang bunuh maupun yang dibunuh di neraka. Sahabat tuh iskalnya hadza al qatil. Oke lah kalau qatil finnar, kalau pembunuh di neraka normal ya Rasul. Fama balul maktul. Lalu dosanya yang terbunuh apa? Wong dia korban, dia maktul, dia dibunuh. Jawabannya Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Dia sebut maktul, oke, dia maktul, tapi mentalnya qatil. Artinya gini, yang terbunuh itu mentalnya qatil apa maktul? Qatil, karena dia saat tempur tentu inginnya membunuh. Artinya maktul itu status fakta, tapi status mentalnya qatil. Itu hebatnya Rasulullah. Ya ketika ada orang sama-sama bawa pedang duel, itu mentalnya semuanya qatil. Cuma yang satu nasibnya maktul. Nah, maktul ini status nasib apa status niat? Status nasib, niatnya dia tetap qatil sebagai pembunuh. Jadi segampang itu Rasulullah menjelaskan, karena tadi ada sorogan. Jika Nabi setiap ngaji sama sahabat, aro'aitakum hadhi, aro'aita kadha, aro'aitukum kadha. Nah, ini terakhir, qadiyah saya terakhir tak terangkan. Nah, sehingga Quran
Ini kembali ke sesuatu yang saya tekuni. Sehingga Quran itu mengajak orang itu berdialek, dan sering ada kata aruni, kul aro'aitum. Kenapa demikian? Karena nggak boleh orang itu menerima ilmu itu karena dicekoki guru. Dia harus bisa berpikir sendiri. Sehingga Allah kalau ngendikan, nggak apa-apa selain saya sebagai Tuhan, nggak apa-apa kata Allah. Kamu bilang Yesus Tuhan nggak apa-apa, Fir'aun Tuhan nggak apa-apa. Tapi kata Allah, aruni madza khalaqu minal ardi. Tapi tolong tunjukkan ke saya prestasinya Fir'aun apa? Apa ketika saya bikin langit dia ikut menciptakan langit? Apa ketika saya bikin bumi dia ikut menciptakan bumi? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Sehingga orang terus mikir, kalau Fir'aun Tuhan, Yesus Tuhan, atau siapa saja yang selain Allah dianggap Tuhan, lahirnya di mana? Oh, Yesus lahir di bumi. Bagaimana mungkin lahirnya di bumi tahu-tahu menuhani bumi? Fir'aun ketika merasa Tuhan, Musa ditanya, Tuhan kamu siapa? Rabbus samawati wal ardi, yang nuhani langit dan bumi. Terus kata Fir'aun, ya Haman ibnili sorhal ali abluhul asbab. Sudah, saya mau bikin piramida, mau lihat Tuhannya Musa. Terus soal di bumi kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi, saya jalan-jalan kemana-mana, setahu saya yang dituhankan saya, kata Fir'aun. Nabi Musa ganti argumentasi, bilang Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu semua hadirin langsung sadar, iki nak Fir'aun pangeran, buyute radi pangeran, kan pangerannya datang terlambat. Kan Fir'aun punya bin. Wong Fir'aun itu nama gelar kayak Hamengkubuwono. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun kan gitu. Makanya zaman Nabi Yusuf itu rajanya juga namanya sudah Fir'aun. Zaman Nabi Musa juga Fir'aun, karena itu gelar. Artinya begini, kalau Fir'aun itu Tuhan, berarti mbah-mbahnya tanpa Tuhan, karena Tuhannya datang terlambat. Itu dilatih. Sehingga Quran itu sering ngendikan aruni, aro'aitum, itu diulang-ulang. Nah, ngaji sorogan itu pentingnya ya seperti itu. Santri akan tahu ini bacanya ya jibu apa ya jubu. Kalau di hadis al-Islam ya jubu ma qablah, mergo maknanya yaktok. Jadi ketika ada seorang sahabat lama sekali kafir dulu, ketika Islam dia ngeluh, ya Rasulullah setelah saya Islam apa dosa saya zaman jahiliyah diampuni. Terus Nabi ngendikan al-Islamu ya jubbu ma qablah. Itu bacanya bukan ya jibu tapi apa? Ya jubbu ayaktau. Lah kalau pas ini kamu baca ya jibu kan? Al-Islamu ta Islam ya jibu. Pusing kamu. Itu kalau nggak sorokan nggak bisa. Jadi saya mohonlah sanad ini nggak boleh hilang, karena yang punya khazanah kealiman itu kita itu maksudnya pesantren. Kalau kita saja tidak alim, apalagi di luaran kita. Ini bukan urusan suudzon atau menstigmasi, enggak. Yang menyediakan itu kita, di luar kita malah pakai terjemah, pakai paling KHI lah, kompilasi hukum Islam. Yang masih pakai teks Ihya Fathul Wahab itu kita. Karena Fathul Wahab Ihya dikerdusi nganti sawangan. Kiai ini dewe maca terjemahan. Ngaji ini nganggo laptop amen ngincang-ngincang perkara ndelok terjemah. Sinalillah wa inna ilaihi raji'un. Itu bukan apa-apa, sebenarnya orang ndak alim itu ndak apa-apa, ndak dosa. Tapi kan masalahnya sing ra alim ta yo gayane kok wong alim. Itu sama masalah kan itu. Kalau ngaku bodoh kan yo ora gelem kan. Dulu itu ndak seperti itu. Sehingga Nabi Ismail misalnya, Nabi Ibrahim itu nabi itu diperintah Allah mesti benarnya. Inni arafil manami anni atbahuka, saya bermimpi, mimpi anbiya adalah wahyu, bahwa saya disuruh nyembelih kamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Fangdur madza tara, lalu menurut pendapat kamu gimana? Karena mulai dulu enggak, jadi tradisi di kampus dua arah, mahasiswa disuruh mikir, disuruh cerdas. Itu dulu kita sebelum ada kampus itu para nabi sudah punya tradisi, murid itu mustaqil bil fikr. Murid bisa mikir sendiri. Fangdur madza tara, menurut pendapat kamu gimana Ismail? Supaya apa? Kalau Ismail betul-betul nanti disembelih, itu dia tidak hanya nurut Nabi Ibrahim tapi memahami, jika dapat ganjaran dua kali, nurut bapak ya nurut pangeran, atau nurut pangeran ya nurut bapak. Fangdur madza tara, qala ya abatif almatu. Jadi tidak mentang-mentang Ismail aku dikongkon pangeran nyembelih kowe, ayo nang tak sembelih. Kau oleh bantah nurut. Tidak ada seperti itu.
Itu lagi-lagi yang ada itu di ngaji Sorogan. Nah, kemudian saya sekarang cerita masalah Sorogan. Saya beberapa kali punya kenangan Mbah Mun, karangan terakhir beliau Al-Ulama Al-Mujaddidun. Tiap ketemu mesti disuruh baca itu. Sampai saya pas haji sama beliau ya baca itu di Tujami Bari Rasulillah. Ketika saya di Sarang tiap Syawal ya baca itu. Sampai kitab itu untuk murid-muridnya identik dengan saya karena saya sering, bahkan di kitab saya paling banyak oret-oretan tulisan tangannya Mbah Mun karena beliau tahu kalau saya menekuni kitab itu, sehingga beliau senang sekali. Termasuk begini pertanyaan saya, menurut Imam Syafi'i zakat zuro itu kan hanya yang muqtad, kayak makanan pokok lah, kira-kira kayak padi kalau di Indonesia. Tapi Mbah Mun dulu itu sering guyon gini, petani itu saake jare wis macul terus gegere kaya akik wajib zakat. Petani cengkeh kakao sugih-sugih ra wajib zakat, mergo sing ditandur mboten apa muqtad atau tidak kut. Oke ngono iku terus piye kaya gak adil. Mbah Mun tuh hanya guyon-guyon gitu, mulai guyon petani kaya gegere kaya akik kaya apa gitu. Terus suatu ketika tanya saya, cara kowe wajib gak? Ya nek jenengan muni wajib, kula muni wajib, nek mboten nggih mboten, wong kula murid temen. Terus jare Mbah Mun, ora iso kowe kudu melok, nek muni wajib ya kowe dhewe aja ngelok-ngelok aku. Dulu saya iskal saya itu niki kok gak tanggung jawab atas saya gitu. Dan di kitab itu ditutup dengan kalimat fa'alaman huwal qudwah lihadil ummah ay yuftiya bima huwal aslah lihadil ummah. Jadi orang yang menjadi panutan umat harus berfatwa sesuai al aslah lihadil ummah. Saya masih tanya lagi, lo al qudwah lihadil ummah itu jenengan? Iya ya aku, tapi kayak kudu mikir dewe katanya. Terus tak tanya lagi, mahwal aslah lihadil ummah itu wajib napa boten? Kakao cengkeh ini sido wajib zakat apa boten? Yo karek kue. Nah dulu saya iskal sampai malam mau haji itu saya masih ditimbalin, masih diskusi kitab itu. Ini kitab ini tak bawa, kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun. Ternyata kesimpulannya apa? Fatwa itu nggak boleh hanya gurunya faham, muridnya tidak faham. Akhirnya saya tanya gini, ya Syekhona, ketika seseorang itu syafi'i dan dia seorang mufassir, hal yataqayyadu bimadhabi imami amlah. Misalnya gini kan dalilnya Yusuf Qardawi yang ngutip Ibnu Katsir kan semua tanaman wajib zakat, termasuk kakao, cengkeh, apa saja, termasuk khodrowat, fawakih, asmar, simar, semuanya wajib zakat. Dalilnya adalah wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ma itu umum, apa saja. Ya pertanyaan saya ke Mbah Mun, apakah seorang mufassir itu terikat madhab imamnya sehingga ma yang umum menjadi hanya yang muqtad? Apa tetap bebas karena ma itu umum? Terus ya beliau mau gejol-gejolkan ya, tapi yang beliau sempat komentar al fawakih wal khodrowat sekarang aksaru iktisodian secara ekonomi lebih prospek, harusnya wajib zakat. Nah saya kenapa cerita panjang lebar ini supaya jangan sampai pondok-pondok yang belajar Fathul Wahab, belajar Ihya, belajar Fathul Mu'in, kemudian kita dianggap orang yang antisosial. Petani melon kaya, petani tebu kaya, sudah kaya tidak wajib zakat karena yang ditanam tidak kut. Petani pari wis melarat, utangan, hanya karena yang ditanam apa? Kut atau muqtad wajib zakat. Lalu kata dunia kan terus piye to kiai. Nah ini saya mohon sekali itu murid-murid bisa memahami kalau kita itu mendiktekan pikiran kita. Nah dulu Imam Syafi'i cara belajar seperti itu. Imam Syafi'i itu dulu senengnya sama orang miskin tak ngamek karena sifatnya Nabi wa yuhibbul fuqara wal masakin, terus wa yajlisu ma'ahum wa yarudu mardohum itu wa yuhibbul fuqara wa yajlisu ma'ahum wa yarudu mardohum terus. Dia ketika di Mekah miskin, di Madinah mulai gundah. Imam Malik itu gaya orangnya. Jadi kalau duduk di kursi tinggi, babutnya itu empuk. Beliau mulai iskal, ini kiai kok kaya raya. Tapi itu dipendam sama Imam Malik. Terus ketika Imam Malik mengesahkan Imam Syafi'i jadi mufti, Imam Syafi'i tanyanya begini,
setelah jenengan orang yang alimnya kayak jenengan itu siapa aja? Dari Imam Malik. Sajane Abu Hanifah, tapi wongnya mati, orangnya sudah meninggal. Mungkin beliau juga bilang mati karena selevel. Mungkin kalau kita harus bilang kapundut. Bahasanya memang mata, bukan tufiya. Lalu siapa yang alimnya kayak Abu Hanifah? Muridnya masih hidup, namanya Muhammad bin Hasan. Saya bisa ke sana, boleh dari Imam Malik. Imam Malik itu kaya, uangnya banyak, tapi beliau rumahnya ngontrak. Jadi kiai mulai dulu lebih seneng uang cash daripada apa sawah Tegal, karena nggak bisa sodakon. Akhirnya Imam Malik gandeng Imam Syafi'i dijak ke Baki. Dulu Baki itu pasar kafilah, rental lonta itu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Oh saya ya Imam Malik, harus dibayari sama Imam Malik. Ini antar sampai ke Baghdad, sampai ke Kufah, sampai ke Baghdad. Dulu namanya Baghdad itu ya Baghdad, Kufah, Basrah, belum ada nama Irak. Terus Imam Syafi'i disangoni uang tuh banyak. Pernah saya hitung tuh sekitar hampir 40 juta. Karena satu dinar kan sama dengan 4,25 gram. Ada yang mengatakan 4,20 gram. Pernah saya hitung tuh sekitar 40 juta. Imam Syafi'i mulai iskal. Kiai melarat sing tak belor atau nyangoni, kiai sugih nyangoni terus. Mulai rubah pikirannya. Ternyata kiai sugih itu ya manfaat gitu loh. Dulu dia pengagum kiai melarat karena zuhud, bebas hisab, jadi hisab apa nih orang dipopokan itu terus. Bareng ngaji di Irak, di Baghdad itu, di Kufah, karena dulu itu satu kawasan. Ini perlu saya sampaikan, jadi dulu Kufah itu bukan nama kayak sekarang, Baghdad, Irak. Jadi saya beri contoh sedikit ya, perubahan bahasa. Dulu yang namanya Israel itu kalimatul madhin, karena Israel maknanya hamba Allah. Sehingga ada ayat wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel. Sekarang enggak, Israel sekarang itu nama nation, sebuah negara. Di situ ada Zionis, ada turunan Eropa, turunan Amerika yang jahatnya minta ampun sama Palestina. Sehingga Israel yang ini bukan wa anni faddaltukum alal alamin. Jadi itu perubahan bahasa. Dulu yang namanya makruh itu faqal haram. Itu yang disebut Allah walakinna wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Jadi kalau dulu Imam Syafi'i ngendikan akrahu kadza, maknanya uharrimu kadza asyaddat tahrim. Karena akrahu maknanya itu faqal haram. Tapi sekarang di definisi fikih makruh itu dunal haram, kayak rokok itu namanya makruh. Jadi kalau bahasa dulu kamu maknani sekarang, kafir itu makruh. Kalau bahasa dulu, dia hukumnya kafir, makruh. Hukumnya syirik, makruh. Karena maknanya makruh itu dibenci. Tapi tahu-tahu ada istilah modern, makruh itu dunal haram, sesuatu di bawah haram namanya apa? Makruh. Itu kamu nggak boleh terjebak bahasa itu. Dulu namanya Kufah itu satu entitas. Sehingga Ibnu Abbas pernah nasihati Said Husain, al-Kufah la tafi, wong Kufah itu atau jujur. Karbala juga gitu, dulu satu entitas. Makanya Said Husain intikan ini daerah mana? Karbala, ini Karobun wa Balaun. Nah sekarang terjadi satu nama. Dulu Mesir itu gubernuran dipimpin Sayyidina Umar dari Medina. Mesir itu provinsi, Syria juga apa? Provinsi, semuanya provinsi. Sekarang jadi negara. Saya teruskan. Ketika ngaji di Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu pas beliau di ruang tamu itu ngitung lantaan emas. Jadi emas itu lantaan banyak. Dari satu peti dipindah ke peti lain. Terus sekarang mungkin kiai ngitung dolar. Dolarnya banyak. Jadi kesunatan kiai kalau ngitung uang itu saya di ruang tamu. Kalau ada santrinya. Ben santri ini ra kepikiran nyalami template. Gara-gara kiai ini duwe akeh mbok melarat itu udah tak kepikiran santri ini nyangoni kan. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau ngitung uang itu di ruang tamu banyak lagi emas lantaan. Imam Syafi'i tambah iskal, ini kiai kok malah Imam Malik wis tak anggap kedunya ini malah parah. Tapi setelah Imam Syafi'i iskal, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ajib min hadhi, maksudnya min hadhil waqi'ah, kamu kaget dengan peristiwa ini. Iya, kamu kiai kok kaya raya. Terus kata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, harta ini milik saya, miliknya orang soleh, miliknya orang alim. Nak kowe ra seneng wong alim sugih tak kekne wong-wong nakal, ben tinggo nglonte, tinggo demenan, tinggo macam-macam. Ampun, sing sugih tiyang soleh mawon. Nah, semenjak itu Imam Syafi'i terus keterusan. Wong soleh wajib sugih. Al Islam ya'lu wala yula alaih. Wong Islam kelar tuku Innova tuku keri haram. Terus keterusan terus.
Jadi itu dulu panjang, Imam Syafi'i rubah. Masyhur itu di fikih. Orang Islam kuat beli kuda, kok beli khimar haram. Mergo al-Islam ya lu wala jalal. Jadi kira-kira kalau sekarang orang Islam kuat beli Innova, kok numpak beli carry butut itu haram karena dillah. Itu kehinaan. Semenjak itu Imam Syafi'i itu pinter. Pinter dia. Iya. Nak kiai tak haramno sugih. Terus sing sugih wong fasik, yo repot dunya. Kiai tak haramno jabat, sing jabat wong fasik, amen perda nglindungi tempat-tempat mak. Iku ya terus repot. Nah, sanad itu sampai Imam Ghazali. Termasuk yang tak baca Kak saya ketika bela Mbah Mun Al-Intisar lima Madhabi Syaikhina itu saya bela diantara adalah ulama harus punya pangkat supaya otoritas itu dimiliki orang soleh. Terus wa amal izu wal jafa bihi ma yadfaul insan an nafsi adil fatrusnya. Ada yang baca fabihi, kalau fabiya domirnya mufrad. Semenjak itu kakak saya pernah wakil bupati, Geroba pernah bupati, Gus Yasin putra Mbah Mun wakil gubernur. Itu panjang, sanad pemikiran seperti itu tuh panjang. Kalau kiai tidak boleh jabat, ya biar yang jabat orang fasik, nanti perdanya nguntungkan ahlul fiqih dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu ulama dulu bisa menerangkan dan memahamkan pada murid-muridnya karena ngajinya sorogan. Sekarang enggak ngaji ya kayak seperti ini. Makanya saya diundang itu termasuk kiai paling sulit diundang. Wis masyhur. Andai kan Kiai Robah tidak datang ke saya sendiri, mungkin saya tidak datang. Wis tenang yakin ya sekarang. Saya itu hanya mau datang ke pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh ya banyak, jadi wah mata uang itu. Saya nanti itu ke Kiai siapa itu? Kiai Jamal itu kan iparnya Basal itu sepupunya Mbah saya. Mbah Jamal itu abahnya Gus Rozenda. Saya tiap bulan kan ngajar di pondoknya Mbah Sahal karena memang sepupunya Mbah saya. Kemarin di Termas, jadi pernah sepuh ternyata banyak. Makanya ini yang nom-nom tuh haram ngundang saya, ini sudah tak maklumatkan. Karena logikanya jelas lah, aturan santri itu hormat mbek sing sepuh. Nah, kiai nom ngundang aku itu dosa. Mergo ngatur sing luwih tuh, wah. Jelas itu jelas dosa, cara fikih jelas dosa. Apa meneh nom kalah pinter tambah dosa ngatur wong alim. Wes jelas itu cara fikih seperti itu. Kamu nggak boleh bantah hukum. Nggak kira-kira hukumnya gimana? Wong bodoh ngatur wong alim, kira-kira hukum gimana? Kira-kira dosa ndak? Dosa, yakin dosa. Jadi sanad ilmu itu terjaga sampai seperti itu. Ada dialek. Akhirnya Imam Ghazali menulis di kitab tentang syukur, juga di kitab masalah salatin. Jangan kira Nabi setelah jabat, yaitu menguasai Mekah dan Medina, itu pahalanya kalah ketika Nabi yu'dha wa yudrok, ketika Nabi disakiti. Kenapa begitu? Nabi ketika disakiti, diusir di Mekah, ganjarannya Nabi tetap hanya sabar tok. Oke, sabar itu mendapat pahala. Tapi ketika Nabi kuasa, maka ganjarannya Nabi bukan lagi sabar, tapi mengatur Mekah supaya layatufu bil bait uryanun wala kadza wa kadza. Ka'bah harus steril dari berhala. Ka'bah nggak boleh ada orang telanjang toa. Artinya apa? Dengan Nabi berkuasa bisa menertibkan aturan yang menguntungkan syariat. Artinya apa? Ya sudah seperti itu. Semenjak itu terus Imam Syafi'i, wah nak ngono wong Islam ora oleh kalah. Ya terus keterusan tadi di fatwa-fatwa fikih apa? Syafi'i. Nah semenjak itu terus mungkin Kiai jabat dulu Mbah Hasyim punya putra Gus Wahid di Menteri apa? Agama. Karena menjaga madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah. Kalau menterinya tidak ahli sunnah kita juga repot. Coba misalnya ada pelaturan menteri, ziarah kubur itu bid'ah, dalilnya ini. Terus disosialisasikan ke semua khotib. Pusing zaman kan? Tapi kalau yang jadi menteri kelompok kita sendiri kan ya sudah dianjurkan biar ingat mati. Tapi kalau yang maklar ziarah ya dianjurkan supaya dapat selisih ya macam-macam lah. Kalau niatnya orang semacam-macam lah. Tapi yang jelas itu efek dari kebijakan ini luar biasa. Sehingga semenjak itu Imam Syafi'i ngarang bolehnya orang soleh kaya, bolehnya orang soleh jabat. Jadi itu panjang dialek itu. Dan dialek yang panjang ini muridnya tetap paham karena lewat tadi pemahaman yang benar, sorogan tadi. Itu istilahnya Nabi Ibrahim, fangzur madza tar. Nah, ini mulai hilang, makanya saya mengutarakan sesuatu yang mulai hilang. Cobalah dihidup-hidupkan lagi untuk anak-anak kiai, cobalah tetap sorogan. Saya alhamdulillah dulu menangi sorogan.
Sekarang beberapa gus ya masih ada yang sorogan sama saya, sama guru-guru yang lain di beberapa pondok ya masih. Itu harus diteruskan. Karena itu sanad muttasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur itu. Ketika Abdul bin Mas'ud mau ngaji sama Nabi, "Iqra alayyal Qur'an," kata Rasulullah. "Aqra'u wa alaika unzil." Mosok kula sing maos Nabi, kan Quran diturunke ning jenengan. "Inni uhibbu an asma'uhu min ghairi." Aku seneng nek sing maca wong liya. Abdul bin Mas'ud mulai baca surat Nisa. Baca sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika ala haula'i syahida fa idzan ainahu tadrifan, terus Nabi nangis. Tapi intinya itu ada sanad bahwa murid yang baca. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listen